Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin. Ya, kita masih berusaha untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam ceramahnya yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat namanya surat pemusik, ya. Surat Asy-Syu'ara diartikan oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai surat pemusik. Dan kemudian beberapa ayat yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah maknanya penyair, diartikan oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai pemusik. Dan meskipun begitu banyak komentar-komentar yang ditulis, yang diberikan kepada video-video kami yang membahas tentang Ustadz Adi Hidayat, yang mengatakan bahwa kami harus tabayun dulu kepada Ustadz Adi Hidayat, coba datangi Ustadz Adi Hidayat, jangan sepotong-sepotong, ya. Dan kami sudah sampaikan ke muslimin, apabila ada link video full dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas masalah surat Asy-Syu'ara yang diartikan sebagai pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat, silahkan ditulis di kolom komentar, ya, atau dikirim ke inbox di Facebook, halaman Facebook kami. Ya, nanti akan kita lihat, ya. Kalau memang kita yang salah dalam mengomentari video Ustadz Adi Hidayat, ya kita siap untuk mengklarifikasi dan kita siap untuk menghapus video pembahasan tentang Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan kalau masalah tabayun, dari dulu sudah ada ustadz-ustadz yang mencoba untuk tabayun kepada Ustadz Adi Hidayat mengenai beberapa masalah. Akan tetapi tetap tidak diaminkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan kalau masalah tabayun kaum muslimin, ya, berapa banyak para ustadz-ustadz yang selalu berkoar-koar Wahabi-Wahabi, yang selalu menuduh orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Katanya Wahabi melarang ziarah kubur, Wahabi mengatakan ziarah kubur syirik, Wahabi mengatakan bahwa doa untuk mayat tidak berguna, Wahabi anti solawat, Wahabi takfiri, gemar mengkafirkan orang yang tidak sefaham. Kemudian Wahabi membid'ah-bid'ahkan, mencirik-cirikan, menyesat-nyesatkan, menerakan-nerakakan. Kan begitu banyak ustadz-ustadz yang selalu kuar-kuar Wahabi yang menuduh orang-orang yang disebut Wahabi seperti itu. Apakah mereka sudah tabayun? Apakah benar Wahabi melarang ziarah kubur? Apakah benar orang yang disebut Wahabi mengatakan bahwa ziarah kubur adalah syirik? Mengatakan bahwa doa untuk mayat tidak berguna? Apakah benar mereka anti solawat? Apakah benar mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompok mereka? Apa benar mereka membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan, menyesat-nyesatkan, menerakan-nerakakan? Ya? Apakah mereka pernah tabayun? Coba, nggak pernah kaum muslimin, nggak pernah sama sekali, ya. Dan kali ini kita akan menyimak sebuah komentar dari Ustadz Salafi, di mana Ustadz ini begitu jelas, ya, meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai makna, mengenai arti, mengenai tafsir dari surat Asy-Syu'ara, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Taib, antum silahkan dengar syubhat beliau tentang masalah musik. Musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya, rata-rata, di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah, cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, du. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang.
C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, I, B, C, D, I, B, C, D, I, B, C. Astaghfirullahaladzim. Taib, anak akan jawab dengan beberapa poin. Yang pertama, Uwah itu udah gagal memahami ayat, gagal menafsirkan kalamullah. Beliau mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik atau surat musik. Na'udzubillah. Pertama yang perlu kita ketahui adalah tidak ada satupun yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Silakan buka kitab tafsir salafan wa khalafan, ulama zaman dahulu ataupun ulama mutaakhirin zaman sekarang atau muasirin zaman kita saat ini. Mereka ketika menafsirkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, tidak ada yang menafsirkan mereka adalah pemusik, yang adalah para penyair. Karena antara pemusik dengan penyair itu adalah profesi yang sangat berbeda sekali. Kita kenal dengan Khairil Anwar, kita dengan Taufik Ismail, kita kenal mereka dengan penyair, bukan dengan pemusik atau dengan musisi. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi syair, silahkan buka di kamus bahasa Arab, Qamusul Muhit ataupun Al-Mu'jamul Wasit. Ketika mereka menerjemahkan syair, mereka menerjemahkan dengan apa? Dengan kalam, ucapan perkataan. Nggak ada yang menerjemahkan dengan alat musik ma'azif. Dan ini suatu hal yang bahaya sekali, berbeda jauh, Masya Allah Rahman. Jadi ada syair murni lirik, ada musik, alat musik, dan juga ada ghina namanya, lagu. Nah, lagu ini lirik didendangkan bersama apa? Musik. As-saut maturiba bihi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi lucu ketika mengatakan bahwasanya syu'ara itu maksudnya adalah para pemusik. Nggak ada, itu adalah para penyair. Itu perlu kita ketahui. Nah, poin berikutnya yang berbahaya adalah ketika beliau mengatakan Hasan ibn Thabit adalah pemusik, profesi pemusik di samping Nabi SAW pula. Beliau ucapkan seperti itu. Na'udzubillah. Ini adalah ta'nun bis sahabi. Kita ada sisi merendahkan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin para sahabat itu lalai dengan alat musiknya, apalagi di profesi pemusik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping Nabi, yang gak terbayang, na'udzubillah, kalau ada yang mengucapkan Nabi SAW menikmati, oh Masya Allah Tabarakar Rahman, Hasan ibn Thabit musiknya, oh Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ini sesuatu hal yang harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu hal. Apalagi sampai beliau mengatakan dari Hasan ibn Thabit muncullah teori, dikembangkan jadi do re mi fa sol la si do. Na'udzubillah. Berarti Hasan ibn Thabit ini menjadi inspirasi keburukan untuk generasi setelahnya. Na'udzubillah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu mencontoh keburukan untuk orang setelahnya, yang mana dia menjadi inspirasi keburukan di dalam agama Islam, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya, gara-gara dia yang menjadi inspirasinya. Berarti ketika orang-orang itu mengajarkan do re mi fa sol la si do, maka Hasan ibn Thabit pun juga mendapatkan hal yang sama keburukannya. Kenapa? Karena inspirasi mereka siapa? Hasan ibn Thabit. Na'udzubillah. Beliau juga mengatakan do re mi fa sol la si do itu dari Islam. Taib, Islam mana? Nabi SAW mengajarkan agama Islam. Islam bersumber dari Nabi. Asalnya agama Islam dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad SAW. Taib, jadi Islam bersumber dari Nabi. Pernah nggak Nabi SAW, kalau memang betul do re mi fa sol la si do itu dari Islam, apakah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dikumpulkan, ayo kita belajar do re mi fa sol la si do? Riwayat mana yang ada? Oh, ternyata Islam di Persia. Islam di Persia ini silahkan baca kitab para ulama fikih. Tidak ada yang menjadikan Islam apa istilahnya amalan
kaum muslimin di Persia sebagai hujjah, nggak ada. Yang ada amalu ahlil Madinah, perbuatan Islam kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu hujjah. Betul. Kalau perbuatan atau amalan kaum muslimin di Persia nggak ada yang ngomong itu hujjah, apalagi Islam di Persia. Aduh, Islam di Persia itu ya Syiah, Irannya, Iraknya untuk saat ini yang sudah dikuasai oleh Syiah, na'udzubillah, itu Persia, Islam Persia. Maka yang perlu kita ketahui adalah Islam itu kalau Allah kalau Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu Islam, bukan Islam Persia. Taib, apa kalau Allah, apa kalau Rasul. Taib, kalau Allah berfirman, wa minan nas, dari manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang menyia-nyiakan. Untuk apa? Liudillan nas an sabilillah, untuk melalaikan manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibn Mas'ud? Wallahi huwal ghina, itu adalah al-ghina, ucapan yang dibarengi dengan musik, itu adalah ghina. Jadi hukumnya tidak boleh. Itu kalau Allah, Islam. Kalau Rasul, apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, silakan dibuka, beliau bersabda, wa minan na'a la yakunanna min ummati, akan ada dari umatku yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan hira, perzinaan, wal harira, sutra untuk laki-laki, wal khamr, dan menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan mereka akan menghalalkan ma'azif. Kita tahu hukum perzinaan sepakat haram, sutra laki-laki kita tahu haram, kemudian khamr kita tahu haram. Taib, ternyata musik disamakan dengan 3 hal yang Allah haramkan ini. Maka dari itu hukumnya yang kita ambil adalah kalau Allah sama kalau Rasul, bukan Islam yang ada di Persia atau kaum muslim yang ada di Persia. Nanti akan muncul setelahnya, oh kita akan jadikan hujjah bukan cukup Islam di Persia, Islam Nusantara. Islam di Nusantara, nanti Islam di barat, ala barat, Islam di mana dan sebagainya akan muncul. Dan itu sudah terjadi. Orang melantunkan ayat Al-Quran Karim dibuat diiringi dengan musik, na'udzubillah, ada pianonya, ada serulingnya, na'udzubillah. Antum cek di YouTube ada. Itu terjadi. Jadi yang menjadi hujjah itu bukan Islam Persia, Islam Nusantara, tapi Islam amal ahlil Madinah, orang-orang yang ada di kota Madinah zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Adakah yang mengerjakannya? Jawabannya tidak ada yang mengajarkan do re mi fa sol la si do ataupun alat musik. Semoga yang ini bermanfaat, dan ana berdoa kepada Allah SWT agar memberikan beliau ini hidayah ke jalan yang lurus. Minimal Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk mempelajari kembali ayat Al-Qur'an Al-Karim dan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT kepada atas kehormatan Nabi SAW dan juga Hasan ibn Thabit. Barakallahu fikum, hadahullah wa waffaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan juga memberikan kita taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, kami berharap ya, kami juga ikut berharap semoga Ustadz Adi Hidayat ini bisa segera rujuk kepada pemahaman yang sahih kaum muslimin. Dan bukan cuma Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin ya, orang-orang yang mereka terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, harapan besar kami mereka bisa rujuk kepada pemahaman yang sahih ya, yang mereka terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang kental dengan perkara syirik, tahayul, bid'ah, khurafat ya, di mana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang menjadi penyebab besar rusaknya syariat Islam. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Amiri tadi kaum muslimin ya, orang yang membaca Al-Quran pakai musik ya, dan itu ada, memang betul ada, dan kita sudah membahas videonya kaum muslimin. Membaca Al-Quran diiringi dengan musik ya, itu jauh sebelum munculnya ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat musik kaum muslimin ya. Bayangkan apabila perkataan dari Ustadz Adi Hidayat ini kemudian diaminkan, kemudian difahami dan diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti beliau ya, orang-orang yang pro terhadap musik ya, betapa hancurnya nanti. Mereka akan mengatakan bahwa ada surat namanya surat pemusik di dalam Al-Quran ya, sehingga pemusik itu mulia ya. Ini kan kacau kaum muslimin ya. Dan sekali lagi kami tegaskan untuk orang-orang yang
fanatik buta terhadap Ustadz Adi Hidayat, yang membela membabi buta, ya. Kalau memang kritikan-kritikan yang disampaikan oleh banyak orang, terkhusus dari kalangan salafi, ya, terhadap Ustadz Adi Hidayat, kalau memang kritikan mereka ini salah, mereka salah memahami ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, ya silakan, ya, silahkan link videonya disebarkan, ya. Apakah memang benar orang yang mengkritik itulah yang salah faham, atau memang Ustadz Adi Hidayat yang jelas-jelas salah mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Dan jangan sebut itu bahasa kinayah, ya. Beda, ya. Dakwah itu bahasanya harus jelas, jangan kinayah. Kalau dakwah bahasanya pakai bahasa kinayah, rusak kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau, yang fanatik terhadap beliau, mudah-mudahan segera rujuk kepada pemahaman yang sahih, ya, bagaimana para ulama salaf memahami tentang hukum musik ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.